Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Ramadhani. Saya mahasiswa fisika angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan radiasi pengion dan non-pengion. Dengan mata kuliah radiobiologi dan dosen pengampunya yaitu John Wesley Manik SSI MSI. Seperti teman-teman yang ketahui bahwa radiasi itu bisa dijelaskan sebagai emisi energi yang dilepaskan dari bahan atau alat tertentu yang digunakan dalam berbagai bidang penting seperti kesehatan, kedokteran, industri militer, pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Di sini radiasi itu bukan hanya konsep yang eksklusif untuk ilmu fisika, tetapi juga merupakan fenomena fisika yang melibatkan transmisi energi melalui ruang atau media dalam bentuk gelombang atau partikel. Nah, selain itu teman-teman, materi ini menekankan bahwa radiasi ini adalah bagian integral dari alam semesta yang memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja bisa kita temukan dalam komunikasi nirkabel seperti sinyal radio dan wifi, hingga penggunaan medis seperti radioterapi yang sangat berperan dalam pengobatan kanker. Oleh karena itu teman-teman, pemahaman mengenai radiasi itu menjadi penting, khususnya dalam konteks radiobiologi yang mempelajari tentang dampak dan pemanfaatan radiasi pada makhluk hidup. Nah teman-teman, jenis radiasi ini dibagi menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Nah untuk radiasi pengion ini berbagi lagi itu berdasarkan dengan kemampuan ionisasinya, yaitu menjadi partikel. Contohnya itu seperti partikel alfa dan beta. Yang kedua itu akan menjadi gelombang elektromagnetik seperti gamma. Selanjutnya untuk radiasi non pengion, ia tidak memiliki ionisasi atau non ionisasi sehingga akan menghasilkan gelombang elektromagnetik saja. Selanjutnya di sini sudah ada penjelasan tentang radiasi pengion. Dalam slide kali ini menjelaskan radiasi pengion itu merupakan suatu jenis radiasi yang memiliki energi yang cukup untuk menyebabkan ionisasi, yaitu proses di mana radiasi tersebut berinteraksi dengan atom atau nukleus dan mengeluarkan elektron dari orbitnya sehingga ia menciptakan ion. Nah, gambar ini menggambarkan sebuah energi yang dimana dari radiasi datang dan berinteraksi dengan sebuah atom nanti akan menyebabkan elektron out atau keluarnya elektron dari atom tersebut sehingga meninggalkan ion yang bermuatan positif. Selain itu dalam slide ini itu menyatakan bahwa radiasi pengion itu dapat memancarkan elektron atau partikel lain dari dalam atom ketika mereka bertabrakan. Slide selanjutnya yaitu di sini sudah ada tersedia gambar yang dimana gambar ini menjelaskan tentang daya tembus dari berbagai jenis radiasi pengion melalui berbagai material termasuk tubuh manusia. Nah, di dalam gambar ini yang di sebelah kiri ini menunjukkan sumber radiasi yang memancarkan 3 jenis radiasi, yaitu partikel alfa, sinar beta, dan sinar gamma, serta ada partikel neutron. Radiasi ini akan diarahkan melalui berbagai penghalang seperti kertas, tubuh manusia, baja, dan beton. Nah, untuk partikel alfa sendiri di sini ia digambarkan sebagai partikel besar dengan muatan positif. Partikel alfa memiliki daya ionisasi yang sangat tinggi, tetapi daya tembusnya sangat rendah. Dalam gambar ini menunjukkan bahwa partikel alfa itu dapat dihentikan oleh selembar kertas dan tidak dapat menembus tubuh manusia. Selanjutnya adalah sinar beta. Dalam gambar ini ia digambarkan sebagai gelombang dengan daya tembus yang lebih tinggi dari partikel alfa, tetapi daya ionisasinya lebih rendah. Sinar beta dapat menembus kertas dan sebagian tubuh manusia, tetapi dihentikan oleh sebuah baja. Selanjutnya adalah sinar gamma. Dalam gambar ini sinar gamma itu digambarkan sebagai gelombang elektromagnetik dengan daya tembus tertinggi dan daya ionisasi terendah di antara ketiganya. Sinar gamma dapat menembus kertas, tubuh manusia, dan baja, dan hanya sebagian dihentikan oleh beton. Selanjutnya adalah partikel neutron. Nah, partikel neutron ini meskipun tidak secara eksplisit dibandingkan daya tembusnya dengan yang lain
diagram utama tadi. Selanjutnya partikel neutron. Nah, meskipun partikel neutron ini tidak secara eksplisit dibandingkan daya tembusnya dengan yang lain yang di dalam gambar sebelah kiri, namun ia memberi penjelasan tambahan pada gambar di sebelah kanan untuk partikel neutron. Nah, dalam gambar di sebelah kanan ini menunjukkan perbandingan daya tembus ketiga jenis radiasi utama. Selanjutnya ada partikel neutron. Partikel neutron ini meskipun tidak secara eksplisit dibandingkan daya tembusnya dengan yang lain di dalam diagram. Nah, selanjutnya ada partikel neutron. Selanjutnya ada partikel neutron. Partikel neutron ini tidak secara eksplisit dibandingkan daya tembus dengan yang lain seperti sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nah, untuk gambar yang kecil ini ia menunjukkan perbandingan daya tembus dari ketiga jenis radiasi tadi, yaitu alfa, beta, gamma melalui kertas, aluminium, dan beton. Ini secara visual menegaskan bahwa alfa itu paling mudah dihentikan, diikuti oleh beta dan gamma yang paling sulit untuk dihentikan, sehingga membutuhkan sebuah material padat seperti beton atau timbal untuk perlindungan yang efektif. Selanjutnya ada radiasi pengion. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa radiasi pengion itu memiliki 3 macam, yaitu radiasi alfa, radiasi beta, dan radiasi gamma. Untuk radiasi alfa ini digambarkan sebagai inti atom helium yang bergerak dan memiliki energi kinetik. Ilustrasi dalam gambar ini menunjukkan sebuah inti atom yang memancarkan partikel alfa yang ditandai dengan simbol alfa yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Karena ukurannya yang relatif besar dan muatan positifnya yang sangat tinggi atau +2, radiasi alfa memiliki daya ionisasi yang sangat kuat, tetapi daya tembusnya sangat rendah, sehingga mudah dihentikan oleh materi tipis seperti selembar kertas atau lapisan luar kulit manusia. Selanjutnya, radiasi beta ini memiliki 2 bentuk, yaitu partikel elektron beta negatif dan positron beta positif. Ilustrasi dalam gambar ini menunjukkan sebuah inti atom yang mengalami peluruhan beta negatif, di mana sebuah neutron dilambangkan dengan N berubah menjadi proton dilambangkan dengan P dan memancarkan elektron negatif atau N negatif serta antineutrino elektron. Partikel beta memiliki daya tembus yang lebih besar daripada partikel alfa, sehingga ia mampu menembus beberapa milimeter aluminium dan daya ionisasinya lebih rendah dibandingkan alfa. Selanjutnya, untuk radiasi gamma ini didefinisikan sebagai radiasi elektromagnetik yang tidak memiliki massa dan muatan, tetapi ia mampu membawa energi yang sangat tinggi. Ilustrasi ini menunjukkan inti atom yang memancarkan sinar gamma yang ditandai dengan simbol gamma dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Karena sifatnya sebagai gelombang elektromagnetik tanpa massa dan muatan, radiasi gamma memiliki daya tembus yang sangat tinggi, sehingga ia mampu menembus materi padat seperti timbal dan beton, dan daya ionisasinya lebih rendah dibandingkan alfa dan beta. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat radiasi pengion, yang dimana untuk sifat dari radiasi alfa itu ia memiliki partikel yang bermuatan positif yang dapat dibelokkan oleh medan magnet atau listrik. Saat ia berinteraksi dengan materi, radiasi alfa sangat efektif dalam menghasilkan ionisasi, namun daya tembusnya sangat rendah. Partikel alfa memiliki kecepatan antara 2000 hingga 20.000 mil per detik yang setara dengan 1-10% kecepatan cahaya. Selanjutnya, sifat radiasi beta ini didefinisikan sebagai partikel yang bermuatan negatif dan identik dengan elektron. Daya tembus radiasi beta lebih besar daripada alfa, tetapi daya ionisasinya lebih kecil dari alfa. Partikel beta dapat menembus kertas aluminium setebal 2 hingga 3 mm. Partikel beta juga dapat dibelokkan oleh medan listrik atau magnet, tetapi arah pembelokannya berlawanan dengan partikel alfa. Radiasi beta mengalami pembelokan yang lebih besar dalam medan listrik atau magnet dibandingkan dengan alfa.
karena ia memiliki massa yang lebih kecil dan muatan yang sama besarnya. Selanjutnya untuk radiasi gamma, dalam hal ini ia dinyatakan tidak bermuatan dan tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik atau magnet. Nah, radiasi gamma ini memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan daya tembus yang sangat besar. Nah, selanjutnya ada manfaat berdasarkan sinar dari radiasinya. Untuk sinar alfa itu ya dapat ditembakkan pada inti suatu atom untuk menghasilkan radioisotop, atau yang lebih sering digunakan untuk menembak adalah neutron. Nah, untuk sinar beta, manfaatnya itu sebagai penentuan letak kebocoran pipa saluran minyak atau cairan atau gas yang tertimbun dalam tanah. Yang kedua, mengukur ketebalan kertas. Yang ketiga, pancaran sinar beta karbon C14 dari fosil itu dapat digunakan untuk memperkirakan umur fosil. Selanjutnya untuk sinar gamma, yang pertama itu manfaatnya adalah untuk radioterapi. Dalam hal ini ia dapat membunuh sel kanker atau radiasi sinar gamma yang terkontrol. Yang kedua adalah sterilisasi alat-alat kedokteran. Yang ketiga, sterilisasi pada makanan dan pengawetan makanan. Yang keempat, mengukur ketebalan baja. Yang kelima, mendeteksi datangnya pasokan minyak atau cairan dari jauh yang disalurkan melalui pipa-pipa. Yang keenam, membuat varietas tanaman baru yang tahan penyakit. Yang ketujuh, dimanfaatkan pada pembuatan radiovaksin. Selanjutnya untuk radiasi non-pengion, seperti yang kita ketahui bahwa radiasi non-pengion ini ia adalah radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi dikarenakan energinya itu sangat rendah. Nah, contoh dari radiasi non-pengion itu seperti gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, dan sinar ultraviolet. Nah, untuk sumber radiasi non-pengion ini ada 4. Yang pertama itu adalah radiasi gelombang mikro. Nah, seperti yang kita ketahui secara bersama-sama bahwa gelombang mikro ini adalah bentuk radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang berkisar antara 300 MHz hingga 300 GHz. Sumber utama gelombang mikro buatan adalah perangkat yang memanfaatkan osilasi elektron dalam medan listrik, seperti tabung magnetron yang digunakan dalam oven microwave dan pemancar pada sistem komunikasi. Nah, gambar spektrum elektromagnetik yang ada pada slide ini menunjukkan posisi gelombang mikro di antara gelombang radio dan inframerah. Ilustrasi penggunaan gelombang mikro itu mencakup komunikasi satelit yang memanfaatkan kemampuan gelombang mikro untuk menembus atmosfer dan membawa informasi jarak jauh, serta oven microwave yang dimana gelombang mikro menyebabkan molekul air dalam makanan bergetar dan menghasilkan panas. Penting untuk dicatat bahwa meskipun gelombang mikro ini dengan intensitas yang tinggi itu dapat menghasilkan panas dan berpotensi bahaya. Penggunaan gelombang mikro dalam perangkat sehari-hari itu harus diatur untuk memastikan keamanannya. Selanjutnya ada radiasi sinar ultraviolet atau UV, yang dimana sinar ultraviolet ini adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 10 nanometer hingga 400 nanometer yang berada di luar spektrum cahaya tampak dan memiliki panjang gelombang yang lebih pendek. Sumber utama sinar ultraviolet adalah matahari. Lapisan ozon di atmosfer bumi itu menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang berbahaya, terutama ultraviolet C dan sebagian besar ultraviolet B. Namun sebagian radiasi ultraviolet A dan sejumlah kecil ultraviolet B tetap mencapai permukaan bumi. Nah, di gambar ini itu menunjukkan sebuah matahari itu memancarkan radiasi ke bumi. Sinar ultraviolet itu tidak terlihat oleh mata manusia karena panjang gelombangnya di luar rentang visual. Meskipun tidak memiliki energi yang cukup untuk mengionisasi atom secara langsung dalam banyak kasus, energi foton ultraviolet cukup tinggi untuk menyebabkan eksitasi elektronik dan reaksi kimia yang dapat merusak molekul biologis seperti DNA, menyebabkan sembur, penuaan kulit, dan meningkatkan risiko kanker kulit pada paparan yang berlebihan. Selanjutnya adalah radiasi sinar laser. Laser adalah singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Sinar laser ini dihasilkan melalui proses emisi terstimulasi yang menghasilkan cahaya monokromatik, koheren, dan terkolimasi.
Sumber laser sangat bervariasi tergantung pada medium aktif yang digunakan, seperti gas, kristal, atau semikonduktor. Nah, gambar ini menyatakan bahwa laser itu memiliki emisi energi tinggi dan digunakan dalam berbagai kegiatan. Dengan contoh seperti operasi kedokteran. Dalam kedokteran, laser digunakan untuk berbagai prosedur seperti pembedahan, terapi mata, dan penghilangan rambut, karena kemampuannya untuk menghasilkan energi yang sangat fokus dan tepat. Meskipun sinar laser dapat memiliki energi yang tinggi dan berpotensi berbahaya jika tidak ditangani dengan benar, terutama pada mata, mereka juga merupakan alat yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi ilmiah, industri, dan medis. Selanjutnya ada cahaya tampak. Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia dengan panjang gelombang antara sekitar 400 nanometer yang berwarna violet hingga 700 nanometer yang berwarna merah. Sumber utama cahaya tampak adalah matahari dan berbagai sumber buatan seperti lampu. Nah, dalam gambar ini yaitu gambar spektrum cahaya yang tampak dipisahkan oleh prisma menunjukkan komponen warna-warna pelangi yang membentuk cahaya putih. Ilustrasi mata yang melihat cahaya menekankan bahwa ini adalah satu-satunya jenis radiasi elektromagnetik yang secara langsung kita persepsikan melalui indera penglihatan. Meskipun energi foton cahaya tampak tidak cukup untuk menyebabkan ionisasi, interaksinya dengan materi memungkinkan kita untuk melihat dan merupakan fondasi bagi banyak proses biologis seperti fotosintesis. Selanjutnya ada radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik ini adalah hasil dari kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi secara periodik dan merambat melalui ruang. Kombinasi ini memungkinkan energi untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa memerlukan medium perantara. Dengan kata lain, radiasi elektromagnetik ini membawa energi melalui ruang hampa dengan sangat efisien. Nah, lebih lanjutnya, bentuk dari gelombang elektromagnetik ini digambarkan serupa dengan gelombang transversal, yakni gelombang yang arah osilasinya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Namun, keunikan gelombang elektromagnetik adalah keberadaan muatan energi listrik dan magnetik secara bersamaan, di mana medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombangnya. Nah, gambar di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa medan listrik yang berosilasi pada sumbu Y, medan magnet yang berosilasi pada sumbu Z, dan arah rambatan gelombang pada sumbu X. Hal ini memperjelas bahwa gelombang elektromagnetik itu bergerak dalam ruang 3 dimensi secara teratur dan harmonis, membawa energi yang sangat penting dalam konteks radiobiologi, misalnya dalam penggunaan sinar gamma atau sinar X untuk diagnosis dan terapi medis. Nah, menurut teori dari Maxwell, gelombang elektromagnetik adalah perambatan medan listrik dan medan magnet yang terjadi secara tegak lurus satu sama lain dan berlangsung secara periodik ke segala arah, yang dimana artinya itu adalah medan listrik dan medan magnet itu saling berinteraksi dan membentuk gelombang yang bergerak melalui ruang tanpa memerlukan medium perantara. Nah, gambar ini menunjukkan dua gelombang sinusoidal yang dimana satu berwarna merah yang memiliki medan listrik dan satu berwarna biru yang mewakili medan magnet. Kedua medan ini saling tegak lurus dan arah rambatan gelombang itu ditunjukkan oleh panah yang ke kanan, membentuk sudut 90 derajat terhadap arah medan listrik dan medan magnet. Gambar ini menggambarkan bagaimana gelombang elektromagnetik itu bergerak dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Nah, sifat yang pertama itu ia dapat merambat dalam ruang hampa. Dalam hal ini tidak seperti gelombang mekanik yang membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang elektromagnetik dapat bergerak melalui ruang kosong karena mereka dihasilkan oleh osilasi medan listrik dan magnet yang saling menginduksi. Yang kedua itu ada tidak bermuatan listrik, yang dimana gelombang elektromagnetik ini adalah osilasi medan listrik dan magnet, bukan aliran partikel bermuatan. Oleh karena itu mereka tidak memiliki muatan listrik total. Yang ketiga, ia merupakan gelombang transversal. Dalam gelombang transversal, arah osilasi medan listrik dan magnetik itu tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Yang keempat, ia memiliki sifat umum gelombang seperti dapat mengalami polarisasi, refleksi, refraksi, difraksi, dan interferensi. Hal ini
adalah fenomena yang umum terjadi pada semua jenis gelombang, termasuk gelombang elektromagnetik. Polarisasi berkaitan dengan arah osilasi medan listrik. Refleksi adalah pemantulan gelombang dari suatu permukaan. Refraksi adalah pembelokan gelombang saat melewati batas antara dua medium dengan indeks bias yang berbeda. Difraksi adalah penyebaran gelombang saat melewati celah sempit atau tepi penghalang, dan interferensi adalah penggabungan dua atau lebih gelombang yang menghasilkan gelombang resultan dengan amplitudo yang berbeda. Selanjutnya, arah perambatannya tidak dibelokkan baik pada medan listrik maupun medan magnet. Nah, karena gelombang elektromagnetik tidak membawa muatan listrik total, mereka tidak akan mengalami gaya Lorentz, dan oleh karena itu lintasan perambatannya tidak dipengaruhi oleh medan listrik atau medan magnet statis. Nah, di bagian kanan ini terdapat persamaan yang menunjukkan kecepatan rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa, yaitu C sama dengan 1/(mu0) dikali epsilon 0, yang dimana C itu adalah kecepatan rambat gelombang elektromagnetik dalam meter per detik. Mu0 itu adalah permeabilitas vakum dengan nilai 4V kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Epsilon 0 itu permitivitas vakum dengan nilai 8,85 kali 10⁻⁻12 Coulomb pangkat 2 per Newton meter persegi. Nah, persamaan ini itu menunjukkan bahwa kecepatan cahaya ditentukan oleh konstanta fundamental ruang hampa, yaitu permeabilitas dan permitivitas vakum. Nilai kecepatan cahaya dalam vakum adalah sekitar 3 dikali 10⁸ meter per second. Sini juga ada efek radiasi pada sel tubuh. Nah, ketika radiasi berinteraksi dengan sel, ada beberapa kemungkinan hasil. Sel dapat menjadi sel pulih dan tidak menunjukkan efek jangka panjang. Namun jika kerusakan lebih parah, sel dapat menjadi sel mati atau mengalami efek sementara yang kemudian dapat menyebabkan sel mati dalam jumlah banyak jika dosis radiasi itu tinggi. Selain itu, radiasi juga dapat menyebabkan sel bermutasi, yang dimana sel yang bermutasi ini dapat menjadi bukan sel reproduksi dan tidak menimbulkan efek lebih lanjut atau tetap menjadi sel reproduksi. Jika sel reproduksi yang bermutasi tetap hidup, ada potensi untuk efek genetik yang dapat diturunkan atau dalam kasus tertentu yang dapat berkembang menjadi kanker. Untuk gambar yang di sebelah kanan, itu menjelaskan tentang mekanisme efek radiasi terhadap sel secara lebih rinci. Radiasi itu dapat menyebabkan ionisasi di dalam sel yang selanjutnya dapat mengakibatkan kerusakan DNA. Sel memiliki mekanisme yaitu proses perbaikan DNA. Jika perbaikan berhasil secara perbaikan sempurna, sel dapat tetap hidup. Namun jika perbaikan itu tidak sempurna, dapat terjadi aberasi kromosom atau mutasi. Nah, mutasi ini dapat menyebabkan kematian sel aktif atau sel tetap hidup tetapi mengalami perubahan. Sel yang mengalami aberasi kromosom juga dapat berakhir pada kematian sel atau sel tetap hidup dengan perubahan struktural pada kromosomnya. Sel yang tetap hidup setelah mutasi atau perbaikan tidak sempurna berpotensi menjadi sel yang terus hidup dengan perubahan genetik. Nah, selanjutnya di sini ada proses sel terpapar radiasi, yang dimana ketika sel dalam tubuh itu terpapar radiasi, ada dua kemungkinan utama yang bisa terjadi. Tergantung pada kemampuan perbaikan sel secara enzimatis. Jika sel berhasil memperbaiki dirinya, maka sel dapat tetap hidup, tetapi dengan dua kemungkinan kondisi, menjadi sel normal atau sel abnormal. Sel abnormal ini dapat menyebabkan efek stokastik, yaitu efek acar yang tidak memiliki dosis ambang dan bahkan paparan dosis rendah. Efek ini memiliki masa laten dan dapat mempengaruhi individu yang terpapar serta keturunannya. Nah, contoh dari efek stokastik ini adalah kanker akibat radiasi. Sebaliknya, jika perbaikan enzimatis gagal, sel bisa mengalami kematian yang dapat berujung pada disfungsi organ. Kondisi ini memicu efek deterministik, yaitu efek yang terjadi hanya jika paparan mencapai dosis ambang tertentu. Efek deterministik ini bersifat pasti pada individu yang terpapar dan tingkat keparahannya meningkat sesuai dengan dosis yang diterima. Biasanya efek ini tidak memiliki masa laten
dan langsung terlihat pada individu yang terpapar. Nah, contohnya itu termasuk kerusakan jaringan, luka bakar akibat radiasi, atau kegagalan organ. Nah, gambar ini menekankan pentingnya pemahaman kita mengenai konsekuensi biologis dari paparan radiasi dan bagaimana cara tubuh kita untuk meresponnya. Nah, di sini sudah ada contoh tips untuk mengurangi radiasi. Saya ambil contohnya dari ponsel. Yang pertama itu tipsnya adalah gunakan earphone saat menelepon. Yang kedua itu kita harus memperhitungkan jarak mata dengan ponsel, karena terlalu dekat ponsel dengan mata itu dapat menyebabkan luka bakar, sterilisasi, dan kerusakan otak. Yang ketiga itu jangan simpan ponsel di saku. Ponsel ini memancarkan radiasi terus-menerus, bahkan ketika kita tidak menggunakannya secara aktif. Yang keempat itu jangan tidur bersebelahan dengan ponsel, karena penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa tidur itu terganggu oleh radiasi ponsel. Nah, itu tadi beberapa tips untuk mengurangi paparan radiasi untuk tubuh kita. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang pemion dan non-pemion. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi ilmu tambahan bagi teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.